Selamat sore ataupun selamat petang, selamat siang, menjelang sore juga boleh. Kali ini kita akan berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi kisah untuk mengenal sekelumit apa itu pohon rengas. Namun sebelumnya saya mengucapkan selamat sukses, selamat berbahagia kepada para kawan-kawan yang ada di luar sana. Mudah-mudahan aktivitas hari ini sangat menyenangkan, baik di dalam pondok ataupun di luar pondok. Nah, bagi yang sudah pernah melihat tayangan ini atau yang belum, ini saya mencoba untuk mengenalkan kayu rengas yang biasa disebut, nama perdagangannya kayu rengas, berasal dari pohon rengas. Namun dalam bahasa lokal ada yang menyebut kayu ini ada yang menyebut rengas burung atau rengas manuk, ada yang menyebut rengas tembaga, ada juga yang menyebut rongeh, ada juga yang menyebut ongas. Di belahan beberapa daerah lain di luar tempat saya tinggal, itu ada yang menyebut ingas, ada juga yang menyebut kayu jingga. Jadi macam-macam. Nah, ini rengasnya rengas yang bukan rengas air. Jadi ada kerabat dekatnya rengas air, warnanya lebih kepada kuning. Mungkin itu yang disebut mungkin rengas tembaga. Ya. Ada juga yang menyebut beberapa daerah di Riau ini adalah kayu kelakok. Nah, kayu atau pohon rengas ini menghasilkan getah berwarna hitam seperti kalau kita lihat oli kotor, minyak oli, atau semacam gemuk kendaraan. Nah, kira-kira seperti itu getahnya. Nah, getahnya juga sulit untuk dihilangkan 100%, walaupun sudah pengeringan dengan cara di oven kayunya. Bagi negara-negara lain, kawasan-kawasan lain di luar Indonesia, itu kalau tidak salah dalam beberapa jurnal kah, tulisan-tulisan di majalah atau media-media, hasil-hasil penelitian atau riset, bagi negara Burma ada yang menyebut itu kayu rengas ini dengan sebutan titsi. Kemudian kalau tidak salah di mana? Di Amerika atau di Inggris, di Perancis, kemudian bangsa Spanyol juga, Italia, Swedia, Belanda dan Jerman itu juga menyebut sama dengan sebutan yang ada di Indonesia, kayu rengas. Kalau dari nama Latin, nama botani, nama ilmiah, itu kalau tidak salah Melamor Hoya SPP. Saya tidak tahu SPP ini mungkin karena jenisnya banyak mungkin.
Namun saya yang tahu rengas ini hanya ada dua yang pernah saya temukan. Satu kelako, satu rengas air. Kira-kira rengas air itu ya seperti inilah. Seperti ini rengas air. Kemudian kalau kita lihat tanaman rengas ini, kalau dari lokus habitat tempat tumbuh itu di dalam hutan hujan tropis atau rainforest primer tropical rainforest, nah, primer ya kira-kira gitulah, atau bahasa kitanya sehari-hari dalam hutan hujan tropis primer dengan tipe curah hujannya itu kategori A dengan nilai kekayaan hutan Q-nya ya itu 0 sampai dengan 14 0 sampai 14,3 gitu. Nah, itu untuk tipe curah hujan yang A. Ada juga tumbuh di kawasan hutan tropis dengan tipe B atau nilai kuantitinya, nilai kualitas kekayaan hutan itu Q-nya ini. Itu 14,3 hingga 33,3. Nah, itu dari beberapa catatan yang pernah saya baca. Namun kadang-kadang rengas juga tumbuh pada hutan tropis bertipe C dengan nilai Q-nya itu ya berarti di atas B tadi ya sekitar 33 tadi ya, 3 hingga 60,0. Begitu kira-kira dari literatur referensi yang pernah saya baca. Kemudian kayu rengas ini juga tumbuh pohonnya ya, bukan kayunya, pohonnya tumbuh pada tanah yang secara periodik, ya, secara periodik atau periodik itu berkelanjutan lah mungkin atau periode ada bagian-bagian. Tanahnya itu tergenang air, airnya air tawar, ya. Dan umumnya airnya itu berwarna kayak seperti warna arah ke coklat, tidak bening dia, tapi lebih dekat ke coklat airnya. Itu apa mungkin pengaruh dari kayu-kayuan yang ada di sepanjang aliran sungai itu. Jadi secara periodik dia tergenang air tawar. Kemudian umumnya tumbuh di pinggiran sungai, tapi tidak dekat bibir sungainya, agak menjauh dari bibir sungai. Jadi kalau yang di sungai itu, yang di tepi-tepi sungai itu rengas air. Kalau rengas ini agak ke darat lah istilah masyarakat itu agak ke darat, artinya agak jauh tumbuhnya secara umum dari bibir sungai. Atau di atas tanah pasir. Kemudian ada juga tumbuh di tanah rawa, tanah gambut, ya, atau tanah rawa atau tanah gambut kira-kira seperti itu. Dan tanah liat yang pada ketinggian hingga 300 meter di atas permukaan laut atau di atas muka laut, DPL atau DML, kira-kira seperti itu. Kategori tanaman ini sudah mulai memasuki kelangkaan tingkat, ya. Jadi kalau kelangkaan itu scarce atau scarce tulisannya, dengan tingkat status kelangkaannya itu genting, sudah genting, atau
in danger kalau nggak salah. In danger. Ya kalau kira-kira tulisannya tuh E N D A N G E R E N. Jadi kalau dibaca lurus saja ya Endang Geret. Namun dalam kalau saya dengar-dengar itu in danger. Ya susah juga nyebut ini karena kita tidak pandai juga bahasa asing ya. Bahasa Indonesia aja juga masih terbata-bata. Nah, itu kira-kira status keberadaan pohon rengas ini. Nah, kalau dari sisi klasifikasi tanaman, itu kingdomnya jelas, plantae ya, tumbuhan. Kemudian sub kingdom itu Tracheo bionta atau tumbuhan berpembuluh. Super divisi spermatophyta menghasilkan biji. Sudahlah pastikan. Tanaman yang berkambium pasti biasanya menghasilkan biji. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian divisinya dari tanaman ini itu Magnoliophyta atau tumbuhan berbunga. Jadi biasanya kalau sudah menghasilkan biji, dia pohonnya berbunga. Kalau dia berkambium, dia berbuah. Nah, kira-kira seperti itu. Artinya sudah secara hukum alam, kira-kira seperti itu. Nah, kelas pohon rengas itu Magnolios sida atau berkeping dua atau dikotil. Ya. Subkelasnya Rosidae. Apakah ini ada berhubungan dengan pohon atau bunga ros? Saya tidak tahu juga. Nah, ordo atau bangsa dari tanaman rengas, pohon rengas ini itu kalau dalam catatan, kalau tidak salah itu ya, Sapindales. Sapindales. Ya. Kemudian famili suku Anacardiacea. Makin susah kalau bahasa Latin ini yang susah nih. Jadi terbayang sama saya dulu sekolah ya agak malas-malas juga. Karena memang bahasanya agak mumet, agak pusing kepala jadinya. Apalagi kalau dulu gitu sudah banyak menghafal. Nah, itu kacau. Agak konslet tuh pikiran. Kemudian genus atau marga itu Gluta. Spesies jenis Melanor hea spp. Jadi kerabat dekat dari kelako ini, kayu rengas ini, pohonnya adalah rengas air. Nah, kemudian lukisan ataupun arsitektur pohonnya ya, itu tinggi tajuk pohon. Nah, pohon ini berkanopi dia. Umumnya tanaman tropis itu ya memiliki kanopi, tumbuhnya tinggi, pohonnya besar. Kira-kira seperti itu ciri-ciri tanaman di hutan-hutan primer daerah kawasan-kawasan tropis. Baik yang berada di zona 1, zona apa, basah apa segala macam lah. Jadi tinggi pohonnya itu bisa mencapai sama dengan tembusu ataupun kempas ataupun merbau, bisa mencapai 30 meter bahkan lebih. Pohon rengas ini. Kemudian panjang batang bebas cabang itu mirip-mirip lah. Antara 10 hingga 20 itu rata-rata. Ada yang bahkan cabangnya itu lebih dari 20 meter. Baru ada bebas cabangnya. Karena kalau kita lihat bagi masyarakat lokal yang memanfaatkan kayunya ini sebagai untuk lantai atau decknya kapal kayu, pompong itu yang bebas cabang itu bisa kita lihat sekitar 20-25.
Dan biasanya kan panjang pompongnya itu sekitar 30 atau 35 gitu. Berapa tonasenya pun saya tidak paham juga. Biasanya mereka membawa kalau pasir atau batu itu antara 40 sampai 60 kubikasinya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian diameter itu bisa mencapai 60. Baik, kita lanjutkan kawan-kawan. Tadi agak terganggu tadi. Karena haus, ya saya minum dulu. Saya minta izin lah sama apanya. Sutradara. Sampai di mana tadi? Oh ya, apa ya? Kingdom saya sudah tadi. Kita cerita tentang pohonnya ya. Jadi di samping pohonnya tadi berdiameter itu bisa mencapai 60 cm bahkan lebih. Dengan batang yang lurus, kemudian tinggi. Nah, kemudian dia juga memiliki banir atau batres yang bisa tinggi mencapai 2 meter gitu, tingginya. Walau panjangnya ya bisa beginilah dia posisinya ya, dari pohonnya itu. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa banir itu adalah akar dari pohon yang tumbuh di atas permukaan tanah. Jadi dia seperti papan, cuma tidak rata dia, agak bergelombang. Namanya juga akar kan. Kemudian kulit luar berwarna merah coklat. Pohon nanas ini beralur dangkal, kemudian mengelupas kecil-kecil gitu. Dia mengelupas kecil-kecil kulitnya. Tidak seperti kayu tembusu atau resak yang lebih agak kasar. Kemudian banyak mengeluarkan getah yang berwarna hitam, ya, seperti oli yang saya sampaikan tadi. Jadi getahnya itulah yang sangat berbahaya dalam mengolah rengas. Jadi kalau kena kulit kita, bagi yang alergi, bahasa kampungnya alahan. Nah, kalau sudah alahan terhadap rengas, itu berbahaya tuh, menjauhlah dari pohon rengas. Kalau tidak ingin sengsara iritasi pada kulit. Warna kayu itu coklat merah seperti ini. Nah, ini coklat merah ya. Ini terasnya, ini bagian gubal. Kalau sudah ada ini sudah dekat ke gubal ya. Nah, kalau di bagian teras itu coklat merah. Nih, seperti kita lihat contohnya ya, kayu rengas. Nah, ada yang panjang saya letakkan di luar pondok karena tidak muat di dalam. Nah, kalau gubalnya itu ya ini dia. Inilah gubal dari kayu rengas. Warnanya lebih terang, jauh berbeda di antara warna teras. Nah, bagian empulur kayu setelah teras ini ada yang pas di jantung kayu lah gitu kira-kira. Empulur itu jantung kayu. Nah, itu tidak diambil, tidak digunakan karena dia akan mudah diserang oleh serangan bubuk dan dia mudah cepat lapuk. Jadi yang diambil itu bagian terengas, teras kayunya pada rengas ini, yang kemudian kayunya yang mendekati dengan kulit atau bagian gubal yang warnanya lebih terang seperti tadi. Di samping dia coklat merah darah ke kuning-kuningan. Nah, itu mungkin yang rengas tembaga ini. Selanjutnya itu dengan garis-garis gelap. Nah, ini dia garis-garis gelapnya. Terlihat ya, merah darah atau merah marun itu atau apa ya, kekuning-kuningan. Nah, ada agak kuning-kuning dia. Nah, dengan garis-garis yang gelap atau kuning. Nah, ini kuning juga ya. Ini yang gelap garisnya, ini yang kuning.
atau juga kuning kemerah-merahan. Nah, ini kira-kira kalau warna kayu bagian terasnya. Tekstur kayu agak kasar, agak kasar. Ini karena sudah diamplas, jadi terasa agak halus. Tekstur kayunya agak kasar. Ya. Kembali lagi karena tadi juga ada gangguan lagi sedikit. Ya, tadi kita sampai cerita pada tekstur kayu rengas. Nah, kemudian pada arah serat kayu rengas, ya, arah seratnya itu lurus berpadu seperti ini, lurus berpadu nih kayunya, lurus berpadu arah seratnya. Kemudian kesan raba kayu, ya, pada permukaan kayunya licin, seperti mengandung lilin, nah kira-kira seperti itu. Berminyak. Nah, ini mungkin karena getahnya. Getahnya itu kalau nggak salah seperti mengandung lilin. Jadi sampai kapanpun, walaupun kecuali dia sudah kita olah, sudah kita berikan thick oil ya, kemudian sudah di clear, nah dia tidak terasa lagi ini kayunya karena sudah di film, ya, sudah dilapis. Jadi seperti itu. Kemudian kalau kembang susut kayu ini setelah diolah, diracik, ya, dipotong dalam bentuk balok ataupun papan atau lisplang atau broti, ya, itu kembang susutnya kecil sekali dia. Tidak sama seperti kalau meranti bunga itu kembang susutnya lumayan tinggi. Kemudian daya retak kayu ini memang tinggi karena kayunya keras, sulit untuk dipaku. Jadi kalau dia dipaku, pecah dia kayunya. Dia harus main bor atau main pahat, main pasak, ya dibuat puncu lah kalau kita untuk memasangnya. Bahasa kampungnya puncu ataupun lubang pahat. Atau sistem dibor, dikasih baut, nah, untuk menghindari daya retak kayu ini. Nah, kemudian sifat pengerja kayunya agak sukar atau sulit, ya, dan perlu kehati-hatian dalam pengerjaan pengolahan kayu. Terutama bagi yang alergi tadi atau yang alahan terhadap getah, karena dapat menyebabkan iritasi pada kulit yang menyebabkan gatal dan luka berkoreng. Nah, susah sembuhnya. Nah, beberapa cerita dari tokoh-tokoh masyarakat atau masyarakat tempatan, tempat saya memperoleh kayu ini, itu kalau misalnya sekali sudah kena iritasi, jadi pada saat pohonnya mulai memasuki masa berbunga, sebelum berbuah, berbunga, nah itu merasakan kita itu. Padahal kita sudah tidak tinggal di areal yang dekat dengan, nah, kira-kira seperti itulah kondisinya. Nggak tahu apa mungkin di dalam darah itu sudah menyatu atau semacam apa gitu. Nah, itu memang butuh kajian lebih lanjut seperti hal seperti itu. Nah, untuk pengeringan kayunya, itu agak sulit ini pengeringan kayunya, dan membutuhkan waktu yang lumayan lama gitu. Nah, ini saya semenjak saya olah, saya dapatkan itu 4 tahun saya angin-anginkan, untuk menghilangkan getahnya, menghilangkan kadar airnya, karena ini sudah lama terbenam kayunya. Pada saat pembukaan lahan sekitar tahun 60. Nah, jadi saya dapatkan ini, saya gali, dapat beberapa bagian, kemudian digali, ternyata di kedalaman hampir 1 meter ini tenggelam. Nah, dulu kan agak rawa mungkin atau gambut dulunya, ya. Kira-kira seperti itulah kondisinya kemarin kayu ini dapatkan. Jadi sehingga setelah diolah, saya angin-anginkan selama hampir 4 tahun. Ya, itu tadi menghindari getah dan kadar airnya yang karena lumayan lama itu terendam.
Nah, jadi dia agak sulit dan membutuhkan waktu yang cukup lama, bahkan bisa berbulan-bulan atau bertahun gitu. Hal ini karena kadar getah itu tadi ya, kadar getah kayu rengas yang sulit untuk dikeringkan. Seperti saya katakan tadi, walaupun dia sudah di open juga juga tidak akan mau hilang 100% getahnya. Nah, kalau cerita dengan kelas awet kayu, ya, rengas itu berada pada posisi kelas awetnya kelas 2 kayunya. Karena kalau kita lihat dari indikator kelas awet kayunya itu, ya, selalu berhubungan dengan lembab, tanah, itu tahannya 15 hingga 20, tergantung posisi kayunya. Apakah posisinya pada gubal, tentu semakin cepat dia lapuknya. Semakin ke teras kayu, dia akan umur kayu ini akan tahan semakin lama. Kira-kira seperti itu kawan-kawan. Baik kawan-kawan, kita lanjutkan. Jadi kita sudah ceritakan tadi tentang kelas awet kayu rengas yang berada di posisi kelas kayu 2, kelas awetnya. Jadi tadi kalau selalu berhubungan dengan lembab ataupun tanah, itu bisa bertahan 15 hingga 20 tahun kayunya itu digunakan. Namun hanya dipengaruhi cuaca, tetapi tidak terendam air dan kekurangan udara. Itu bisa bertahan 20 sampai 25 tahun kayu ini, rengas ini. Jadi rengas kalau dia posisinya pada konstruksi bangunan di bawah atap tidak berhubungan dengan tanah, di bawah atap tapi dia di atas tanah, ya semacam rangka ataupun kuda-kuda rangka atap, tidak berhubungan dengan tanah yang lembab dan tidak kekurangan udara, itu masa pakai kayunya ini tidak terbatas. Kemudian seperti di atas, seperti di atas atap maksudnya kan. Tetapi dipelihara dengan baik dan dicat dengan teratur. Apakah itu di take oil atau dicat apa? Nah itu kira-kira seperti untuk apalah, untuk mobiler ya, meja, kursi. Ya. Itu masa pakainya tak terbatas nih kayu. Kemudian terhadap serangan rayap tanah itu jarang nih kayu rengas ini. Namun kalau dilihat dari beberapa pengalaman tergantung posisi letak kayu ini digunakan. Nah kemudian serangan bubuk kayu kering itu nyaris tidak ada kalau dikatakan tidak. Nah kemudian untuk kelas kuat kayu rengas ini berada di posisi 3. Ya. Karena berat jenis kelompok kayunya ini, ya kalau 3 itu 0,60 sampai dengan 0,90. Kemudian berat jenis kayu rengas itu maksimum 0,93, minimum 0,47, dan rata-rata berat jenisnya 0,65.
Sementara untuk ketangguhan lengkung mutlak, ya, dengan satuannya kilogram per sentimeter persegi atau sentimeter pangkat 2. Itu berada di angka dengan nilai 725 ya, hingga 1100. Dan untuk ketangguhan tekan mutlak, satuannya sama, kilogram per sentimeter persegi atau sentimeter pangkat 2. Itu berada di angka 425 hingga 650. Jadi kalau kita lihat sekali lagi, kita lihat posisi teras dan gubal itu berbeda. Terlihat dia berbeda. Semakin ke gubalnya dia akan semakin terang, semakin ke teras kayu dia akan semakin gelap. Nah, kalau kita ceritakan atau kita lihat dari pengalaman, pohon rengas ini yang menghasilkan kayunya sangat baik dan berkualitas dan indah juga. Ya. Kayu atau wood atau timbernya, woodnya, kayunya itu biasa digunakan untuk mebel atau furniture dari rumah tangga atau bahasa kitanya perabotan lah, untuk perabot rumah tangga. Namun bagi yang alergi alahan terhadap kayu ini, sedapat mungkin jangan digunakan di dalam rumah atau ada, apalagi kalau seperti menjadi untuk tempat tidur, dan ini membahayakan dari pengguna ataupun orang yang tinggal di dalam rumah. Kemudian kayu rengas juga dimanfaatkan untuk kebutuhan lantai rumah atau parquet mozaik. Nah, mungkin karena kayunya indah, licin, mudah diolah, mungkin kalau pakai mesin. Kemudian juga dimanfaatkan untuk papan dinding, papan dinding rumah, karena dulu masyarakat tidak menggunakan berbahan material beton. Kemudian kayu ini juga digunakan untuk bahan panel pintu dan jendela. Kemudian untuk bantalan lantai, ya, sebelum lantai dipasang itu ada namanya lagor. Kalau kita menyebutnya lagor, bantalan. Untuk bantalan kereta api juga pernah digunakan kayu rengas ini. Kemudian kayu rengas juga dimanfaatkan untuk kerajinan tangan, seperti membuat ukiran ataupun patung. Ini mungkin dari sisi aspek karena kayunya indah terlihat. Selain untuk kerajinan tangan, dia juga dijadikan veneer. Tingkat veneernya itu lux veneer atau veneer mewah lah. Dan ada juga yang menggunakan kayu rengas ini sebagai untuk bahan molding. Ada yang menjadikan dia lamber sering, untuk bahan pelapon rumah. Namun ketebalannya harus dipikirkan karena kayunya lumayan berat. Kalau tipis bisa dibuat untuk bahan lamber sering, tebal misalnya 0,2 atau 0,3 ketebalannya, senti ya. Itu ya kemungkinan dia bisa akan tidak terlalu berat untuk dijadikan lamber sering. Nah, untuk penyebaran tanaman rengas
Ya, pohon rengas ini kalau di Indonesia berdasarkan catatan yang pernah kita baca, itu tumbuh di kawasan daerah Sumatera. Nah, Sumatera di umumnya itu ada di Riau, Jambi, Sumatera Selatan. Nah, kebanyakan tumbuh di 3 provinsi itu. Nah, kemudian secara umum di Kalimantan. Kemudian ada juga beberapa daerah di Jawa. Nah, itu penyebaran tanaman rengas. Namun jumlahnya mungkin saat ini sudah mulai jauh berkurang. Ya. Mungkin karena produksi atau penggunaan kayu ini secara berlebihan, produksinya tidak terkendali, tidak terkontrol, sehingga tanaman ini sudah memasuki fase yang mengkhawatirkan. Ya. Namun beberapa di Riau yang masih daerah-daerah mempertahankan tanaman ini ada, dan itu dilarang untuk ditebang. Ya, ada beberapa daerah yang pernah saya lihat, apabila tanaman ini kita tebang, kecuali dia ditanam, tapi kalau dia tumbuh karena alam, itu sangat dilarang untuk ditebang. Dan pohon rengas ini juga bisa dikatakan adalah pohon sialang, ya, tempat lebah bergantung menghasilkan madu. Jadi pohon sialang itu, seingat saya dalam cerita beberapa orang-orang lokal, dikatakan dia pohon sialang itu apabila dia sudah disinggahi oleh lebah, menjadilah dia pohon sialang. Saya berpikir dulu memang ada nama pohonnya, pohon sialang itu seperti apa misalnya, kayak bonsai ini kan. Saya pikir dulu ya bonsai nama tanaman, ternyata tidak. Bonsai itu tanaman yang dikerdilkan. Nah, begitu juga pohon sialang. Nah, lebah madu itu biasanya disebut dengan kelulut. Nah, kalau kami yang di lokal disebut lebahnya. Madu hasil dari lebah itu disebut kelulut. Ya. Pohon yang sudah pernah disinggahi oleh lebah, kawanan lebah, kolonial apa namanya, lebah menghinggap, bersarang, kemudian menghasilkan madu, itulah dikatakan dia menjadi pohon sialang. Ya. Nah, pohon sialang ya selain rengas banyak, ada jenis pulai. Nah, biasanya itu pohon-pohon yang ada bunganya mengandung apa gitu ya, sehingga lebah suka untuk mendatangi pohon tersebut. Ya. Jadi kalau saya lihat selain pulai dan rengas ada jenis pohon seperti pohon petaling kalau tidak salah. Ada yang nyebut petatal, ada yang nyebut petaling. Ya. Kemudian ada beberapa pohon-pohon yang julutung kalau nggak salah, apa itu ya. Nah itu juga. Jadi, nah kemudian pohon rengas ini dulu ada mitos. Ya. Kalau pohon ini sangat berbahaya dan ini sangat dimitoskan, mungkin sampai hari inilah beberapa di daerah. Nah, saya melihat mitosnya itu dari sisi baiknya saja, gitu. Bukan dari sisi yang aneh-aneh. Ya. Bagi orang yang mau buang air kecil di bawah pohon rengas itu sangat dilarang karena mengakibatkan luka ataupun ya semacam itulah cerita-cerita mitosnya. Namun saya kembali lagi, saya melihat pada akhirnya saya pelajari kenapa masyarakat, karena ada getahnya itu. Nah, bagi kita yang alergi terhadap tanaman ini, kalau kita misalnya hari hujan, hujan agak gerimis atau hujan lebat, kita berlindung di bawah pohonnya karena pohonnya rindang kan. Nah, kita kena air dari daunnya rengas itu bisa akan menyebabkan begitu masuk ke pori-pori kulit kita sangat berbahaya dan itu akan menyebabkan gatal iritasi. Ya. Karena pohon ini getahnya itu sangat beracun. Nah, jadi dari sisi mitos itu saya ambil sisi baiknya saja untuk kita tidak
eh, buang air kecil ya, atau buang kotoran kita di sembarang tempat. Saya melihatnya seperti itu saja. Nah, jadi kembali lagi kita kepada pohon rengas ini. Jadi kayunya memang indah. Beberapa perabot furniture yang ada di rumah saya menggunakan kayu ini, ya, untuk meja kerja, meja belajar ya. Kemudian untuk meja tamu, coffee table-nya saya buat ukuran 80 kali 80. Jadi macam-macam dimanfaatkan. Untuk pintu juga, untuk daun jendela ya, panel pintu, daun jendela juga. Nah, memang lumayan berat pengerjaannya, butuh waktu. Nah, jadi dari pengalaman-pengalaman ini mudah-mudahan bermanfaat buat para yang menonton tayangan ini, yang melihat. Inilah sekelumit mungkin untuk memperkenalkan kayu-kayu endemik, ya, wood endemiknya Indonesia, khususnya Riau. Memang terlihat indah nih kayunya. Ya, ini contoh seratnya, serat rengasnya. Bergaris hitam, ada yang merah, ada yang hitam. Nah, dia kalau sudah seperti ini, dia sudah mendekati ke keras pohonnya, tanaman. Kalau yang ini sudah mendekati ke bagian gubal. Yang ini ya, kalau ini dia satu nih kemarin, karena kita potong ini sama ini. Demikian kawan-kawan, para pemirsa, mudah-mudahan tontonan ini, tontonan Pondok Klene ya, apa yang kami buat, apa yang kami siarkan ya, pada kanal YouTube dan kanal lainnya, media lainnya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ke depan kami akan coba lagi dengan jenis-jenis kayu, spesies kayu yang lainnya yang merupakan kayu endemik di tempat saya tinggal. Baik, terima kasih kawan-kawan. Salam sukses semua. Mudah-mudahan ke depan hari ini dan seterusnya kita menjadi lebih baik, lebih nyaman, sehat selalu, jaga kesehatan di masa-masa pandemi ini. Ya. Kalau sekarang ada namanya prokes 3M atau 5M benar. Ya kira-kira seperti itulah. Ada yang bilang 3, ada yang bilang 5. Tapi semuanya sama. Tapi kalau digabungkan menjadi 8 bingung juga kita apa itu. Paling tidak ya mencuci tangan, menggunakan masker ya. Apalagi itu. Menjaga jarak ya. Kemudian menghindari kerumunan. Nah, makanya kalau untuk menghindari kerumunan, carilah hobi yang bisa kita lakukan di dalam rumah. Sehingga kita mengurangi aktivitas untuk keluar. Kemudian menghindari kerumunan. Nah, kalau tidak terpaksa, ya tidak usah. Kayak misalnya mungkin menghindari kerumunan ini misalnya ya seperti orang konser lah gitu. Ada konser. Nah, kita hindari hal ya seperti kerumunan itulah. Kerumunan itu orang yang berbau ramai gitu. Crowd ya, crowd. Nah, kalau dalam sosiologinya crowd gitu. Kerumunan. Dia massa yang datang dengan cepat, begitu juga dia cepat perginya. Kayak seperti itu. Baik kawan-kawan, salam sukses untuk kita semua. Saya akhiri. Salam untuk kita semua dan selamat beraktivitas kepada sahabat-sahabat semuanya. Terima kasih. Wassalam.